Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Kurnia Syarani, NIM 01060423100141. Jadi, di sini saya akan melakukan uji regresi linear berganda terhadap tiga variabel, dua variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, variabel independennya X1-nya adalah quick ratio, X2-nya adalah ROIC atau return of invested capital. Terus variabel dependennya adalah operating margin. Nah, pertama-tama kita copy terlebih dahulu semua data ini. Kemudian kita pindah ke laman Stata. Selanjutnya kita pilih emoticon yang ada pensilnya ini. Kalau semisal udah muncul data editor seperti ini, kita copy data yang tadi. Terus treat first row as variable name supaya variabel namanya itu keluar. Setelah itu kita balik lagi ke laman utama Stata. Oke, setelah itu kita harus pastikan kalau tiga variabel tadi sudah muncul di sini. Nah, selanjutnya kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, uji normalitas ini karena eh, kita uji regresi linear berganda, maka yang digunakan adalah residual. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk memastikan bahwa error atau residual dalam model regresi ini berdistribusi secara normal. Nah, untuk rumusnya itu reg, kemudian variabel dependennya terlebih dahulu, dilanjut independen independen yang pertama dan independen yang kedua. Nah, selanjutnya kita harus mengeluarkan resnya terlebih dahulu. Rumusnya itu predict res r kemudian enter. Nah, kemudian setelah itu muncul variabel baru yaitu variabel res. Kemudian kita langsung uji normal seperti data pada umumnya menggunakan SKTest. Bisa. Eh, kita klik resnya. Nah, prop C-nya atau p-value-nya itu bernilai 0,000 yang artinya data ini masih tidak normal. Nah, kita harus melakukan beberapa cara supaya data ini menjadi normal. Mungkin salah satu cara yang bisa saya lakukan itu menggunakan Grapbox. Eh, Pertama-tama kita pencet terlebih dahulu graphics, kemudian kita pilih box plot. Nah, variabelnya kita pilih res. Klik OK. Nah, di sini kan eh, terlihat ya, kalau semisal ada satu titik eh, berada di atas dan dua titik berada di bawah. Setelah itu, kita harus menghapus beberapa data supaya titik-titik ini tuh menjadi hilang. Nah, sebelumnya kita harus tulis dulu sort res. Setelah itu kita balik lagi ke laman data editor. Nah, oke, terus kita karena ada satu titik di atas berarti harus ada data yang kita hapus di bawah. Oke, dan ada dua titik di atas, dua titik di bawah, berarti harus ada data yang ada di urutan atas yang kita hapus, terutama yang resnya itu bernilai minus. Nah, caranya itu kita drag beberapa row, terus klik kanan, data, drop selected data. Oke. Nah, selanjutnya kita cek kembali ke Grapbox. Kita harus pastikan supaya titik-titik tadi itu hilang. Kita pencet graphics, box plot, sama seperti tadi, variabelnya res, terus oke. Nah, kalau semisal gini kan eh, sudah pas, sudah hilang titiknya. Terus kita lakukan lagi uji normalitas yang tadi, tapi kita harus hapus dulu row race-nya.
row rest-nya. Maksud saya itu variabel rest-nya itu dihapus. Nah, ini rest-nya diklik kanan, data, wrap selected data. Oke. Nah, kita balik lagi ke laman Strata. Nah, variabel rest-nya hilang. Jadi kita harus predict rest lagi. Kemudian kita SK-test lagi. Nah, p-value-nya sudah normal, yaitu di atas 0,05. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas. Jadi, uji linearitas itu digunakan untuk mengecek apakah hubungan antara variabel independen X-nya ini dan variabel dependen Y-nya ini benar-benar linear. Artinya, apakah perubahan pada X ini menyebabkan perubahan pada Y secara proporsional. Nah, rumusnya itu, nah, rumusnya adalah S start of test. Jadi kalau misalkan p-value-nya, prop f-nya, itu di atas 0,05, artinya data ini itu memenuhi asumsi linear. Nah, setelah uji linearitas, kita akan melakukan uji multikolinaritas. Uji multikolinaritas itu digunakan untuk mengecek apakah ada hubungan yang terlalu kuat antar variabel independennya, yaitu X1 dan X2 tadi, dalam regresi linear ini. Nah, rumusnya itu adalah FIF. Nah, kalau semisal FIF-nya itu di bawah 10, artinya itu tidak ada atau tidak terjadi gejala masalah multikolinaritas. Jadi kita bisa melanjutkan step selanjutnya. Step selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, digunakan untuk mengecek apakah ada ketidakseimbangan dalam penyebaran data, kesalahan atau error dalam model regresi ini. Oke, rumusnya adalah set test. Nah, terus setelah ini kan muncul prop C-nya. Kalau misalkan prop C-nya itu di atas 0,05, artinya tidak terjadi gejala masalah heteroskedasititas. Nah, tapi kalau semisal prop C-nya ini di bawah 0,05, maka eh, ada gejala masalah heteroskedasititas. Kalau semisal ada masalah itu, maka gunakan robust standard error di next step, uji selanjutnya. Tapi karena ini uh, gak ada gejala, maka kita tidak usah menggunakan rebus. Nah, uh, uji selanjutnya itu adalah uji regresi linear berganda. Rumusnya itu sama kayak tadi, reg, terus Y-nya, X1 dan X2. Ini ada hasil uji regresi linear berganda. Selanjutnya uji F. Jadi uji F ini kalau semisal prop F-nya itu di bawah 0,05 itu artinya adalah signifikan. Nah, dalam data ini kan prop F-nya itu 0,00. Berarti ini adalah signifikan secara statistik. Artinya, model regresi ini signifikan secara keseluruhan. Yang berarti paling tidak ada satu variabel independen entah itu X1 ataupun X2 yang akan berpengaruh terhadap Y, yaitu operating margin-nya. Nah, kalau semisal dilihat di R square-nya ini,
Kalau misalkan diinterpretasikan, artinya itu kayak sebanyak 63,41% variasi dalam operating margin dapat dijelaskan oleh quick ratio dan ROIC atau model ini. Nah, sedangkan sisanya, yaitu 36,59% itu mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam model ini. Selanjutnya adalah uji T. Nah, uji T ini untuk mengetahui dengan tepat variabel independen mana yang mempunyai pengaruh terhadap variabel Y. Nah, kalau yang pertama ada X1 yaitu quick ratio, p-value-nya itu 0,697, artinya itu tidak signifikan karena berada di atas 0,05. Tapi kalau semisal dilihat, koefisiennya itu bernilai positif. Nah, sedangkan kalau semisal koefisiennya positif, itu berarti memiliki asumsi searah. Nah, berarti di X1 ini itu positif tapi tidak signifikan. Istilahnya artinya yang lebih jelas lagi itu seperti kayak dalam sampel ini ada 40 perusahaan manufaktur misalkan. Kita kan ambil dari data 40. Nah, kemudian ada hubungan positif antara quick ratio dengan operating margin. Tapi kalau semisal kita terapkan di populasi luas, yaitu semua perusahaan manufaktur, bukan hanya di sampel ini saja, itu kita tidak bisa yakin bahwa ada hubungan antara quick ratio dengan operating margin karena p-value-nya tidak signifikan. Oke. Nah, next itu di eh, X2-nya yaitu ROIC, p-value-nya 0 berarti ini sangat signifikan karena eh, di bawah 0,05. Artinya ROIC berpengaruh positif dan signifikan terhadap operating margin. Nah, nilai ROIC yang positif ini menunjukkan bahwa ROIC itu punya pengaruh positif atau searah yang signifikan terhadap operating margin. Artinya kalau semakin tinggi ROIC, maka semakin tinggi operating margin perusahaan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.